matinya kepakaran ya, yang dijelaskan dalam buku Tom Nichols itu ada satu penyebab kan ya. Apa sih yang menyebabkan orang menolak pendapat, saran, rekomendasi, atau nasihat dari para pakar? Itu kan menjadi satu pertanyaan, sebenarnya apa penyebab Mhm. utamanya? Ternyata ketika dicari tahu akar masalahnya, itu karena setiap orang cenderung punya apa yang disebut dengan bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu artinya, dia hanya akan menerima suatu pendapat dari orang lain gitu ya, yang isinya adalah Mhm. saran misalnya atau rekomendasi atau apapun itu, apabila itu sesuai dengan apa yang dia percayai. Nah, apa yang dia percayai itu kan, banyak ya yang melatar belakangi kenapa dia percaya pada sesuatu kan. Bisa jadi karena keyakinan gitu kan, dari Mhm. ideologinya, bisa dari, adat istiadat atau pengalaman di masa lalu, masa kecilnya dia, atau juga Mhm. karena ada gangguan psikologis tertentu misalnya fobia, ya kan. Nah, ketika dia itu Mhm. dipengaruhi ya, maksudnya kepercayaan dia itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik yang sifatnya eksternal dari luar Mhm. maupun dari dalam dirinya sendiri ya, ada kecenderungan misalnya ya Mhm. dari dalam dirinya sendiri, maka dia Oke. otomatis akan Mhm. bias Mhm. konfirmasi gitu. Nggak jauh-jauh misalnya ya, teman saya tuh ada yang, Mhm. Itu fobia, namanya bukan bias ya? fobia, ya bias, ya teman saya ada yang, Mhm. dia, takut naik pesawat gitu ya, itu fobi, itu bagian dari Mhm. fobi. Dia pokoknya, memikirkan atau membayangkan resikonya aja dia nggak mau gitu. Resiko naik pesawat pasti jatuh kan gitu ya. Jadi dia ketakutan setengah mati gitu, dia nggak maksudnya intinya dia nggak mau, Mhm. kan repot gitu. Dia seorang Mhm. peneliti bekerja seperti saya yang dia harus Mhm. perjalanan dinas ke mana-mana, kemudian dia juga harus menggunakan moda transportasi pesawat begitu ya, dan selama ini dia menolak terus. Jadi, perjalanan-perjalanan yang sifatnya harus naik pesawat dia nggak mau. Jadi dia memilih untuk perjalanan darat misalnya kayak gitu. Itu padahal kalau kita dengar dari pendapatnya misalnya ahli statistik penerbangan gitu ya, misalnya gitu. Itu kan dikatakan bahwa angka kecelakaan pesawat itu berapa sih? Di bawah 1% kan Oke. statistiknya Mhm. gitu. Tapi kan itu nggak dipercaya sama Mhm. dia misalnya gitu kan. Karena dia Mhm. sudah ada ketakutan yang berlebihan, ada fobi itu gitu. Sehingga sampai Mhm. akhirnya, dia pergi kemanapun perjalanan dinas dia tolak karena dia takut gitu. Kan repot, Mhm. kalau takut tuh jadi Mhm. kan gimana tuh nggak bisa kemana-mana dong gitu ya. Nah, sampai Mhm. suatu Mhm. saat, dia harus terpaksa, kondisinya terpaksa dia harus ditugaskan gitu kan ke luar negeri, untuk misi, dari kantor gitu, akhirnya dia mau nggak mau harus dan itu pun dia ketika berangkat tuh kan nggak karu-karuan gitu, dia harus menguasai diri dari rasa takutnya begitu. Nah itu Oke. hal yang sepele, tapi itu terjadi gitu loh, bahkan di kalangan yang memang dia Mhm. sebenarnya sudah intelek, Berpendidikan juga ya? terdidik, ya Mhm. pendidikan tinggi gitu ya, itu terjadi karena dia sudah Mhm. saking fobi atau punya apa ya, pemikiran lah ya, punya pemikiran yang menyebabkan Mhm. dia bersikap ya nggak mau gitu, antipati terhadap sesuatu. Contohnya itu tadi gitu, seperti itu Iya. fobi. Atau mungkin contoh-contoh Iya. yang lain gitu, intinya Ber bahwa kita ada bias konfirmasi dan mau nggak mau kita harus, Iya. apa ya, percaya dan menyadari bahwa setiap kita punya bias itu, gitu. Ya katakanlah Mhm. misalnya orang yang beragama Islam, Betul betul. eee, kalau kalau ada satu teori yang mengatakan itu berbeda dengan apa yang dia yakini, pasti dia cenderung untuk Di-skip melakukan aja, di-skip penolakan. kan? Iya, penolakan Iya. penolakan kan Mhm. gitu. Meskipun itu Iya. misalnya, Iya. informasi yang, ilmiah gitu ya. Mhm. Informasi ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Jadi memang ada bias itu, ada bias konfirmasi yang menyebabkan itu akar masalahnya lah sebenarnya intinya, kenapa orang akhirnya Oke. menolak pendapat dari para pakar gitu. Gimana Berarti kan menurut Mas? kalau kalau dari unsur pertama tentang pendidikan, ya itu sudah sangat jelas ya. Jadi Oke. artinya kan kita tidak bicara lagi tentang kaum terdidik dan tidak terdidik, karena kalau kita bicara dari akar yang paling dasar adalah tentang, terdidik dan tidak terdidik, ya itu kan sudah jelas banget gitu. Kita bisa, Ya, bisa pahami misalnya orang ini, cuman begini-begini aja, cuman begitu, hanya menerima ini, iya-iya aja, atau mmm, cenderung nggak mau, menolak segala macam, itu kalau memang karena, tingkat pendidikannya yang berbeda, ya itu kita bisa maklumi karena memang itu secara secara alamiahnya kan memang seperti itu ya. Tapi kita kan dalam hal ini tidak bicara tentang, eee eee Peng ep pengguna atau konsumen konsumen mmm, atau pengguna mmm, pengguna
bukan hoax ya, ya ibaratnya pengguna segala macam ala-ala ini kan bukanlah lagi kaum-kaum yang tidak terdidik gitu. Jadi kan fenomena ini muncul justru di kalangan orang-orang yang sebenarnya sudah berada dalam pendidikan tinggi gitu. Bagaimana kita bisa lihat lah gitu Iya, ya, bagaimana ramenya di media sosial ya kan, iya, yang begitu mudah sekali dan kita dapati kan itu teman-teman kita juga gitu ya, kayak gitu iya, gitu ya. iya, Eee iya iya betul. Jadi, mungkin kalau kalau boleh kita, apa ya, telaah lagi lebih jauh terkait dengan bagaimana mungkin kalau dari segi, pendidikan iya, yang kedua soal, mungkin ada juga itu kan faktor internalnya ya, yang mungkin sangat ya subjektif gitu, setiap secara orang punya alamiah muncul heeh di heeh, tiap orang itu. Jadi setiap orang iya punya iya. kecenderungan secara Dan alamiah juga untuk berarti bias. yang sangat penting juga berarti, ini ya, komunitas ya, komunitas atau lingkungan ya. Komunitas atau Lingkungan lingkungan, oke, yang mungkin secara eksternal yang ya. selama ini dia yang selama ini dia karena kalau faktor internal kan itu treatment-nya juga sangat internal gitu, sangat subjektif gitu kan. Sedangkan kalau kalau inian, Komunitas. kalau apa namanya, kalau komunitas kan itu sesuatu hal yang bisa kita treatment gitu ibaratnya, gitu, Mhm. gini gitu, iya Ya, jadi gini, apa, itu tadi yang dikatakan dengan bias konfirmasi dan kecenderungan itu katamu tadi ya, itu bisa berasal dari dalam diri orang tersebut atau, lingkungan ya, lingkungan eksternal yang mendukung sehingga dia bersikap seperti itu. Sebenarnya ada satu, itu tadi kan akar masalah ya, akar masalahnya orang cenderung menolak, apa, pendapat pakar tuh karena bias konfirmasi. Tapi ada satu hal lagi, kenapa juga kan gitu ya, tadi unsur pendidikan itu kok tidak membantu ya gitu. Padahal tujuan pendidikan itu adalah diantaranya mereduksi bias konfirmasi dan memperkecil jarak atau kesenjangan pengetahuan yang ada di masyarakat. Yang dia sudah yakini banget dan, pengetahuan yang benar yang diproduksi oleh, secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan, nah itu harus diperkecil jarak kesenjangan itu. Itu sebenarnya, salah satu tujuan dari pendidikan mestinya. Tetapi mengapa, pertanyaannya kan begini, mengapa banyak orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang pendidikannya tinggi atau bagus gitu ya, dia tetap berada dalam kesenjangan pengetahuan dan dia masih punya bias konfirmasi yang sangat besar begitu ya, sangat besar. Seperti contohnya tadi, ketika dia mendapatkan suatu informasi langsung share, tidak memvalidasi dan kemudian dia punya kecenderungan karena dia punya punya kecenderungan politik tertentu, maka dia otomatis menghujat habis-habisan misalnya kan, suatu iya, suatu apa ya, suatu pernyataan dari mhm statement dari tokoh yang dia tidak sukai begitu ya, tidak tidak sesuai dengan ideologi dan keyakinan dia, misalnya kayak gitulah, kegampangannya seperti kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan kan begitu ya. Nah, mhm ternyata diuraikan juga di situ. Jadi buku itu juga mhm mengkritisi, jadi bukan, masyarakat secara awam aja yang dikritisi, tetapi mengapa kaum intelektual atau well educated ini, jebolan para universitas ternama begitu ya, mhm orang-orang yang terdidik ini juga cenderung terjerembab dalam jurang bias konfirmasi yang dalam. Mengapa? Kan gitu ya mhm pertanyaannya. Nah, ternyata di situ dikatakan ya, diidentifikasi bahwa ada satu penyebab. Penyebabnya adalah tidak ada kebiasaan atau penanaman sikap atau cara berpikir yang kritis. Ini. Jadi ini iya yang benar, kurang ditumbuhkan, dikembangkan dalam lembaga-lembaga pendidikan formal. Sehingga mhm dan ada sikap yang jumowo gitu ya, yang sombong ketika dia udah punya gelar A, gelar B, gelar C gitu ya, gelar sarjana, magister, doktor katakan sampai ya seperti itu itu, berarti ada 2 aspek ya, satu dia dia kan menganggap dia itu, yang udah kedua attitude ya, itu iya kan iya. terkait dengan attitude seseorang ya. Ya Iya, artinya kan, eee orang dia berpendidikan tinggi belum tentu attitude-nya baik kan, maksudnya attitude itu kan nggak hanya soal sopan santun gitu kan, tetapi juga attitude terhadap, informasi, baik iya, cara tangkap gitu. berpikir betul, cara berpikir kritis ini kan itu juga jadi masalah akhirnya. Sehingga dia mudah saja memberikan respon gitu loh terhadap satu informasi, karena dia Mhm. tidak menggunakan Gerasa cara gerusu berpikir ya, kritisnya gerasa gerusu itu. gitu kan? Iya, gerasa Heeh, gerusu oke. gerasa gerusu. Mhm mhm mhm. Gerasa Ya gerusu dan ya mungkin jadi kalau juga jadi mudah terbawa hoaks gitu kan.
mudah Iya. terbawa hoax juga menurut saya, walaupun dia pendidikannya tinggi gitu. Jadi jangan jangan aneh kalau itu terjadi ya, menggejala ya, karena sebagian besar dari kita itu tidak biasa berpikir kritis, terhadap apapun, Nggak oke. padahal sikap seperti Mmm. itu patut untuk di apa namanya ya, Karena jadi kita mungkin itu bisa lihat loh dari apa, latar belakang yang lebih jauh lagi, yang lebih mendasar lagi di lembaga formal gitu ya. ya Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa misalnya ya kultur untuk diskusi, kultur untuk itu kan memang juga penemuan-penemuan sebenarnya dalam pendidikan sih ada ya, dan justru, harusnya kan membuat siswa itu lebih aktif dibandingkan guru gitu, itu kan kalau dari ya segi apa, pengajaran di dalam kelas ya. Tetapi di dalam pergaulannya kan mungkin yang paling, memberikan ruang untuk kita itu berpikir kritis itu adalah organisasi gitu kan, betul, atau, wadah belajar. ya Dan, ada juga mungkin kultur tertentu yang cukup menggejala begitu ya, bagaimana sebuah komunitas itu dia tidak, apa, mungkin bukan tidak mengembangkan ya, tetapi memang sistemnya tuh mereka ingin steril gitu. mmm, Mereka menginginkan, apa ya, menutup diri dari lingkungan eksklusivitas berarti? luar yang sangat ya. Jadi, sangat mengisolasi diri. Mhm, Kenapa? Karena itulah jalan selamat, begitu. Padahal sebenarnya manusia tidak akan pernah berada dalam satu tabung sendiri, dalam tabung kesucian, karena dia tidak akan pernah juga jadi malaikat ya, nggak sih? Gitu ya kan. Artinya, sekecil apapun gitu ya, sekecil apapun celah-celah itu ditutupi gitu, pokoknya setiap ada sekecil apapun celah terus ditutup gitu, itu tidak akan mungkin 100% memfilter ujian dalam hidup kita ini gitu. Artinya manusia tidak mungkin kalau dia mengisolasi pun tidak akan mungkin jadi malaikat yang pertama, ya kan. mmm, Nah, disitulah mungkin, kenapa ya kalau kita lihat dari berbagai, hal gitu ya, sebagaimana orang yang tidak pernah keluar kandang, lalu tiba-tiba dia keluar gitu ya, dia menemukan ternyata begitu banyak hal baru yang yang apa, yang menantang gitu kan, dan bisa jadi kan dia larut begitu kan. Tapi di sisi ya yang lain gitu kan, bisa jadi itu juga kalau larut kan juga membahayakan identitasnya gitu. Oleh karenanya, eee, aku justru ya, agak agak, salut gitu ya, salut sama sama heeh, sama apa namanya, seperti, sistem pendidikan pesantren yang sudah gontor misalnya ya, yang sudah sangat terkenal lama, mmm atau mungkin yang punya Muhammadiyah begitu ya. mmm, Atau mungkin yang punya Persis, kamu tahu dong bagaimana mereka itu begitu beradab ya terhadap guru ya, kalau guru lewat tuh kayak gimana gitu ya hormatnya. mhm Tetapi di sisi yang lain kalau kita ajak bicara gitu ya, mhm, santrinya, itu tuh mereka itu dari mulai belajar mantik ya, tentang mantik, tahu kan mantik, belajar tentang oke, ilmu tradisional, hikayat ya, apa hakikat bukan, apa namanya, eee, apa bahasa, namanya tuh, filsafat filsafat gitu. mmm Tapi mereka tuh belajar dari mulai filsafat ya belajar, ya apa namanya, ibadah tentang, Yasinan gitu ya, terus mhm apa, tawasulan ya, tentang mhm, istighosahan segala macam gitu. Jadi begitu begitu luas gitu, apa namanya tuh, eee, yang dipelajari, cakupan yang dipelajarinya. Makanya kalau kita saksikan gitu ya, hari ini gitu, kenapa kemudian, 2 organisasi ini begitu berkembang, begitu ya eksis gitu sampai dengan saat ini sekalipun gitu ya, bahkan di pemerintahan pun selalu punya jatah begitu ya dua-duanya, nah itu NU sesuatu hal kali? yang Muhammadiyah menarik. sama NU? Eee, Muhammadiyah iya, sama NU, heeh, iya iya, artinya kan pesantren-pesantren itu kan merujuknya kan ke sana kan mmm maksudnya gitu. mmm mmm, Jadi, justru marilah kita ini sama-sama saling apa ya, menghargai kearifan lokal. Apa iya, yang sudah ada, yang sudah tumbuh itu mestinya kekurangannya saja kita gitu kan, yang mmm. tidak perlu antipati terhadap hal seperti itu. Karena kultur kita dengan kultur, negara lain kan itu tidak bisa diplek gitu loh, diadaptasi, ya nggak sih? Iya betul, menurut saya itu adalah, justru potensi kekayaan bangsa ini, adanya Muhammadiyah, NU, dan sebagainya itu ya, bahkan mereka juga Mhm kan yang terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan gitu. Jadi mhm maksud saya adalah dalam soal pendidikan ini,
sikap ya, sikap berpikir itu menjadi sangat penting, Ce. Kalau seseorang itu Mmm, mendapatkan satu informasi, dia harus berjarak dulu, itu aja dulu. mhm. Jangan langsung 100% dia Paham, ada di informasi nimbang itu. di Iya, iya, buatlah jarak dulu diambil terhadap gitu, iya informasi itu. iya. Itu aja dulu yang penting gitu. Adabnya itu dulu Mhm gitu. Apapun mhm informasi itu. Karena, di buku itu dikutip ya bahwa internet itu bukan mhm saja satu gudang pengetahuan yang luar biasa banyaknya gitu ya mhm di fenomena abad mhm ini, tetapi mhm. juga apa, menjadi penggerak dan pendorong kesalahan informasi kan gitu. Nah, Iya, ini, hal kedua ini yang tidak disadari orang. Orang tuh hanya mhm. gegapnya itu yang pertama, bahwa ini, Dan luar biasa big data begitu ya. kan Tapi minimal pendorong gini loh, kesalahan informasi minimal kan ini misalnya kan yang jadi persoalan sebenarnya sehari-hari, gitu. Tidak ada seorang pun yang punya sikap kritis, setidaknya gitu kan. anehnya lagi ya, coba deh, anehnya lagi kalau misalnya ada seseorang atau kita banyak lah gitu fenomena yang kemudian dia mengambil informasi, terus disebarkan, lalu tiba-tiba gitu ya, ternyata informasi yang disebarkan tuh salah gitu. Mestinya Ya, kan kita belajar ya dari ya, misalnya. Nah, kadang-kadang ketika ada konfirmasi gitu kan, ada tabayunnya, mmm, ada apa namanya ya, ya konfirmasi, tentang hal itu, kadang-kadang tidak mau nerima gitu, seolah-olah bahwa, apa tetap yang kekeh mereka katakan tuh tetap kekeh ya, apa yang tetap mereka kekeh. anggap benar gitu. Iya iya, Ya itu maksud kan, saya gitu. miris juga ya. Ya, apapun yang beredar di medsos, di WhatsApp kita, meskipun Mhm. informasi itu sudah ada pernyataan ini dari profesor Verifikasinya anu, bahkan dari ya. ustazah anu, Iya dari iya. syekh Iya anu, iya, bener bener. Heeh. berjaraklah dengan informasi itu, apapun itu bentuknya gitu loh, apapun itu bentuknya. Iya. Bahkan ketika informasi itu dari ayat Al-Qur'an, ya Mhm mhm. sekarang kan gampang banget ngedit gitu. Siapa maksudnya bisa menjamin itu orisinil 100% nggak ada kesalahan, kutipan nggak ada kesalahan apapun gitu, informasi dalam bentuk apapun loh ya, gitu. Jadi jadi Iya. anggaplah bahwa Mhm. bahkan ketika nge-share ayat pun itu masih ada kecenderungan untuk salah gitu kan. Harus harus Jadi kita cek lagi iya gitu gitu, ini kan. Ya bener nggak artinya ya kalau gitu, hanya intinya ayatnya gitu. doang, ya kalau Ya, hanya ayatnya doang yang kita share insya Allah benar. Cuman masalahnya kalau ayat terus di belakangnya ini kan gitu, ya apa yang mau apalagi itu. diarahkannya kan gitu kan. Ya, apalagi ada opininya gitu loh, Ce. Mhm Maksudnya mhm. nge-share doang aja, ayat itu kan bisa juga salah. Mungkin ada hurufnya, ada apanya yang hilang, Oh satu iya, kalimat iya iya, hilang, ya kan? verifikasi dulu Ya ya kan, gitu. Makanya biasakan. maksud saya, informasi dalam bentuk apapun, bahkan itu yang dikutip dari Al-Quran pun, berjarak dulu gitu loh. Berjaraklah dulu. Iya, Jangan langsung otomatis 100% percaya. Hanya karena iya, yang menyebarkan adalah seorang yang misalnya sangat mhm. kompeten dan sangat kita Teman percayai, kita gitu ya. ya sekalipun sumbernya itu sangat dipercaya pun kita tetap berjarak gitu loh, Ce. Mhm. Itu aja Iya dulu betul sebenarnya, betul. gitu. Jadi Iya. karena uraian ini, persoalan-persoalan ini sangat panjang gitu, sangat Mhm kompleks. mhm Jadi kita mulai dari mana? Kan pertanyaan gitu. Nah, yang mhm. paling mudah itu adalah melakukan hal yang simpel seperti itu. Sebab kalau tidak bahkan guru pun gitu kan bisa menjadi sumber hoax gitu di tiap WAG-WAG-nya Iya. kan, murid Mhm apa, mhm. WAG di seluruh, yang dia punyai lah gitu ya, yang dia memimpin di situ, Iya. Ya itu yang sering jelas setiap orang punya potensi sementara iya, sementara dia kan menyebarkan sangat ya, dihormati, terutama misalnya, loh sangat iya, disegani gitu kan, ketika lo nyebarin A, iyalah, ya kan, mhm. berapa Tapi rantai minimal kan kalau aku misalnya yang menyebarkan oh langsung penyebaran. melalui video gitu kan, itu kan kelihatan akunya yang ngomong, orang mau percaya aku atau kan Ya orangnya ya ada gitu kan. Cuman ya, masalahnya nih yang suka berkeliaran itu ya misalnya ya fotonya siapa, terus opininya ditempel, siapa, terus kita anggap benar, terus kita langsung share, kita share di Facebook, kita share di ya Twitter, ya kita retweet, di-retweet oleh berapa banyak orang begitu. Oleh karenanya padahal sebenarnya kita belum tahu benar bahwa itu informasinya sudah terverifikasi atau belum. Jadi kenapa sih kok, begitu mudahnya gitu loh ya, ya, menyebarkan padahal itu kan sama dengan fitnah kalau misalnya informasi itu tidak benar. Bahkan Nabi mengatakan bahwa fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena bisa satu membunuh karakter orang gitu kan, yang kedua mmm, bisa membunuh semangat orang iya begitu kan. iya Jadi betul. marilah kita sama-sama
lebih bijak gitu loh, lebih bijak di era yang kita bilang ini adalah potongan-potongan malam yang kita tidak pernah bisa lihat, ini kita semuanya berada dalam kegelapan gitu. Ya jadi satu mungkin yang pertama, jangan terlalu all out ya kalau di media sosial. Begitu Ya, semua apa yang nampak itu belum tentu seluruhnya gitu. ya betul. Jadi don't judge gitu, someone or something or some apa namanya itu, pernyataan-pernyataan begitu ya, Ya, don't judge mereka sebelum karena we know whole story gitu loh. Sebelum whole kita tuh story tahu tahu. benar bahwa Betul whole betul. story-nya begitu, Ya, bagaimana latar karena belakangnya seutuhnya. gitu ya, karena dari medsos Mmm, pula gitu kan, justru kita mhm, belajar bagaimana cara menghujat, bagaimana cara, apa namanya, mendebat gitu ya, iya, mendebat, mhm, menghujat, mhm, menghina, itu kita mhm, pelajari dari mhm, medsos. Bahkan itu iya, dilakukan oleh benar, orang-orang pintar gitu loh. Orang-orang mhm, intelek mhm. pun melakukannya. Padahal Kan diskusi yang Padahal yang kerjaannya menghujat, menghina, apalagi fisik, apalagi itu kan pekerjaan orang bodoh, ya nggak sih? Itu nah kan itu banyak makanya. istilah, apa namanya, pepatah ya kan, yang Mhm, mengatakan kan hanya orang bodoh yang dia tuh hanya judge book by the cover misalnya gitu iya kan, itu kan iya hanya dilakukan. iya. Makanya kita Nah harus itu sangat berhati-hati dalam bermedsos itu. Intinya apakah bahwa apakah itu juga sudah tools mulai untuk muncul, kita apa namanya, generasi intelek intelek jaga yang bodoh gitu? dalam tanda kutip. Aduh, Bisa jadi. tanda kutip. Oke, saya Iya kira kan? itu aja ya. Ini udah 1:30 Oke. nih, ada jadwal Oke, siap. syuting. Oke deh. Sampai ketemu lagi, nanti kita Iya, ngobrol oke. lagi yang lain, Oke. mudah-mudahan nanti ada waktu lagi gitu ya, sore kalau Ya. enggak. Oke guys, thank you Ya, hari ini, sudah nemenin kami, mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat, ya. tetap semangat, dan ingat ya, saringan semua informasi yang datang pada kita itu semuanya mungkin benar, mungkin salah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita yang menentukan. Dia akan kita keluarkan dalam menjadi baik, atau kita keluarkan menjadi buruk, atau kita keluarkan menjadi apa, gitu, itu yang paling penting. Informasi segala macam dari manapun terima aja, ya. Hmm. Tapi setelahnya apa yang akan kita keluarkan, apa yang akan kita lakukan itulah bagian daripada pilihan kita yang akan kita pertanggungjawabkan. Ingat hadirin, satu kali jempol saja Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Terima Ya. kasih Bu Herma sudah menemani di Ya. siang hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sampai ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Salam cerah ceria.